balita, anak usia prasekolah yang mendapatkan ikatan emosi yang kuat antara dirinya dengan ibunya terutama ya, maka dia akan menjadi orang yang kuat gitu. Ya kenapa? Karena faktor self-nya terbangun, faktor dirinya terbangun, faktor self esteem-nya terbangun, kemudian faktor dengan esteem itu dia akan bisa self regulate, bisa meregulasi gitu ya, seperti itu. Dan pengetahuan tentang emosi ini menjadi sangat penting diketahui oleh orang tua sehingga orang tua bisa mengasuh anak sehingga setiap anak-anaknya akan mampu mengekspresikan emosi dan mengendalikan emosi gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu kalau kita melihat pada situasi saat ini, peran untuk membentuk karakter anak itu tidak hanya tugas orang tua atau keluarga ya, tetapi juga bagaimana sekolah dan masyarakat ini turut mengedukasi, turut membangun gitu ekosistem yang positif bagi terbangunnya karakter anak ya. Nah, keluarga sudah bagus tetapi sekolah kurang, tentu akan membuat resiko anak-anak ini akan besar ya, untuk menjadi anak-anak yang punya kecenderungan berlaku buruk ya. Tapi bagaimana jika keluarga itu sudah kuat? Nah, keluarga sudah kuat sekalipun sekolah kurang bagus atau masyarakat kurang ya, tapi dia masih punya protection karena dari sedari kecil nilai-nilai dan tentang karakter itu sudah tertanam kuat. Dia akan punya kemampuan untuk untuk menyesuaikan diri. Nah, nilai-nilai dia untuk menyesuaikan diri, kemampuan untuk menyesuaikan diri inilah yang yang disebut kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Meskipun tentu akan sangat baik ya bagi kita masyarakat kita sekarang dengan kasus-kasus kriminal dan yang terjadi yang kita lihat dari hari ke hari di media massa ya menunjukkan betapa manusia itu seperti tidak punya rasa takut dan tidak takut terhadap dosa. Maka ini nilai-nilai karakter ini harus kita kembangkan mulai dari rumah ya, lalu dari sekolah, dan tentu kalau masyarakat juga memberikan support ya, ekosistem yang paling dekat dengan anak itu adalah sekolah, lalu kemudian masyarakat di sekitarnya, tetangga, RT, RW, kelurahan ataupun desa melakukan hal ini, tentu ini akan berpengaruh positif kepada anak sehingga akan menjadikan anak-anak yang bisa memiliki kekuatan untuk untuk selalu berada di jalan yang lurus ya, di jalan yang lurus, dia tidak menyimpang gitu ya dari norma dan nilai-nilai yang ada. Nah, oleh karena itu maka premis ini saya sampaikan kepada para jamaah yang saya hormati, bagaimana terutama ya kepada anak-anak muda ya yang masih muda. Saya menganggap Mas Agung mungkin juga masih 20-an ya usianya ya. Nah, tentu bagaimana memulai membangun bangsa itu justru dari membangun karakter anak-anak di dalam keluarga, yaitu bagaimana bahwa setiap anak ini disiapkan untuk kuat dan lulus dalam setiap pressure ya, tekanan ya dalam ujian kehidupan ini ya, sehingga menjadi anak yang tangguh, resilience, kuat, sabar terhadap apapun permasalahan dan kesulitan yang datang kepadanya. Nah, ini modalnya yaitu tadi, modalnya di dalam pembentukan karakter selama 3 tahun pertama kehidupan seorang anak, lalu 5 tahun gitu ya. Seperti jadi kalau di usia 3 tahun itu sudah ada emotional bonding dengan orang tua, maka itu modal dasar bagi dia mampu mengendalikan dirinya gitu. Jadi itu adalah modal utama di mana
hal ini sesuai dengan saya kira ya disampaikan ya dalam beberapa hadis bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia gitu. Jadi saya kira banyak ahli ya dalam hal ini, baik psikolog maupun ahli sosiolog dan semua yang terkait dengan pembangun masyarakat negara yang madani itu hanya dapat dibentuk manakala orang-orang di dalamnya punya karakter ya seperti itu, karena karakter yang karakter itu menjadi modal ya, karena dengan karakter tadi kan kendali dirinya kuat, maka karakter ini ternyata berimpact juga kepada kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik, dan ini juga akan berimpact juga kepada kecerdasan seseorang yang kemudian menimbulkan perilaku positif ya. Tentu banyak ya riset-riset yang mendukung hal ini dan juga buku-buku yang sudah ditulis ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik boleh ke IKK begitu ya untuk melihat beberapa buku ya yang terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi bagaimana membangun satu bangsa itu sebetulnya dimulai dari bagaimana kita mampu membangun anak-anak di dalam keluarga dengan menjadikan ibu sebagai center ya. Karena ibu itu kan madrasah utama bagi seorang anak gitu ya. Seperti itu. Tentu bukan berarti bahwa para ayah tidak berperan ya, tapi justru para ayah itu mempunyai peran penting ya, karena ibu pun berlindung dan menjadikan ayah itu sebagai tokoh sentral yang bisa membuat ibu bahagia itu hanya ayah gitu ya. Dalam konteks relasi hubungan suami istri, maka ibu yang bahagia akan membuat anak yang baik, dan ibu yang bahagia itu dimulai dari suami yang baik begitu ya, seperti itu. Jadi ayah itu sangat memegang peranan utama, dan itu mungkin kalau untuk kajian berikutnya ya bisa diulas bagaimana peran ayah ini sebaiknya ya. Dan sudah banyak juga penelitian-penelitian kan, kalau sebagai akademisi kita lakukannya dengan pembuktian ya seperti itu. Jadi ternyata ayah itu juga sangat berperan penting dalam dalam membangun karakter anak ya. Selanjutnya mungkin dalam Khasanah Islam ini saya kutip ya, bahwa sebetulnya yang dianjurkan ya dalam Khasanah Islam itu ada 4 ya. 1, bagaimana seseorang itu bisa berkata baik, al-kalam al-hasan, lalu mendahulukan kepentingan orang lain, al-itsar ya, mendahulukan kepentingan orang lain, berarti dia musuhnya adalah egosentris ya. Kalau dia mendahulukan kepentingan orang lain berarti kan dia other-centrism ya, tetapi lawannya adalah egosentris. Jadi itu kenapa ego ini harus kita punya ego itu nggak apa-apa, tetapi tidak boleh ego itu mengendalikan diri kita sepenuhnya. Dia harus membuat diri kita itu menjadi balance ya, in a balanced state. Nah kemudian kita harus berkata baik, verbally kata-kata kita tuh harus baik. Kalau kita nggak bisa berkata baik, kan Rasul mengatakan mengatakan kalau kita nggak bisa berkata baik, lebih baik kamu diam. Berarti ini kita harus bagaimana caranya seorang ibu berkata baik untuk anak-anaknya, seorang suami berkata baik kepada istrinya, dan seorang ibu berkata baik kepada anaknya. Itu satu cyclical relation yang ada pada sebuah sistem keluarga gitu ya. Kemudian tolong menolong atau ta'awun. Nah, tolong menolong juga kan menjadi bukti bahwa kita tuh nggak boleh egois. Karena orang yang egois pasti nggak akan menolong orang, nggak punya empati, less empathy, nggak punya rasa iba kepada orang lain. Bahkan kalau bisa merampas, merampok, mencuri, ya, menganiaya ya orang lain. Nah, karena ego dan ini menekan yang empatinya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah al-istizan dan at-tahiyah. Artinya dia harus hormat.
ya, memberikan hormat kepada dirinya dan hormat kepada orang lain. Ya inilah kesantunan yang saya kira sangat dipentingkan dalam agama Islam ya, dan ini diajarkan oleh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruhnya sebenarnya memperlihatkan bahwa Allah itu menyenangi dan menginginkan setiap manusia itu mampu memiliki kesabaran dan kemampuan mengendalikan nafsu atau ego yang kemudian dilatih ya tiap hari ya dengan sholat, tiap hari dengan bangun pagi. Kemudian ada ibadah yang sifatnya mingguan, ada sifatnya bulanan, tahunan, seperti saat kita beribadah puasa sehari ini ya. Jadi sebetulnya tuntunan Islam menurut saya memang karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah resep yang yang sangat-sangat super dalam membangun manusia gitu ya. Jadi sudah tidak terbantahkan lagi gitu, tidak ada resep lain. Jadi sebetulnya kajian psikologi, sosiologi, budaya itu ya itu kan menurut hukum manusia, tetapi bagaimana hukumnya Allah mengatur agar kita bisa membentuk akhlak mulia itu sesuatu yang memang penting dan memang menjadi fitrahnya manusia, bahwa kita harus membentuk akhlaknya, karena dengan akhlak yang baik itu IQ kita juga bertumbuh gitu. Ya, kenapa? Karena akhlak baik itu hanya ada pada orang yang IQ-nya baik. Itu sementara manusia atau individu yang IQ-nya itu rendah di bawah 70, 60 gitu ya, itu sulit untuk diharapkan punya karakter ya seperti itu. Ya, jadi tugas kita adalah membentuk karakter dulu first, baru kemudian efeknya akan multiplier, baik kepada nantinya kalau orang yang karakternya baik karena egonya terkontrol, nafsunya terkontrol, cara dia makan juga baik, dia makan sebelum berhenti, kapan dia berhenti makan, kapan dia makan, itu tuh semuanya berimplikasi kepada nutritional statusnya juga gitu. Dan nutrition status yang baik akan berimplikasi kepada kesehatan gitu. Jadi sesuatu yang sangat logis sekali ya, bahwa orang-orang yang punya kemampuan kontrol diri itu dalam seluruh dalam seluruh dimensi dia sebagai manusia, baik secara intelektual, secara health, mental ya, kemudian cara dia bergaul itu akan terbangun ya. Bahkan karakter ini juga nanti akan terkait dengan kreativitas gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang kreatif itu terlahir dari orang-orang yang tekun, dan ketekunan itu adalah orang-orang yang berkarakter gitu ya. Dan bukti-bukti terkait dengan bagaimana bahwa karakter itu memiliki efek, memiliki dampak bagi keberhasilan akademik, ini juga sudah banyak dikumpulkan para jamaah sekalian. Dan kalau kita melihat relasinya ini karena terkait dengan potensi bagaimana mental proses dan brain development yang ada pada diri kita. Karena ketika manusia itu bangun dan hidup bergerak begitu, maka yang bekerja itu dua bagian brain kita, yaitu cortex dan limbic interaction, dan ternyata seluruhnya itu dikendalikan oleh limbik ya. Artinya korteks memang menerima pesan dulu, sesudah itu limbik akan mengatur emosi, mengatur kemudian mengatur ritme jantung, mengatur segala hal yang terkait dengan rasa senang, rasa suka gitu ya. Dan itu merupakan kerjasama yang erat sekali antara korteks dengan limbik ya, sehingga orang-orang yang emosinya positif itu biasanya juga kerjanya cerdas. Kenapa? Karena dengan
orang yang punya karakter baik, emosinya positif, maka yang bekerja itu hormon-hormon endorfin ya, endorfin, dopamin, serotonin, begitu yang memang membuat otak jadi bekerja lebih efisien dan efektif gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti sudah saya sampaikan, juga dengan adanya kita punya akhlak yang baik, kontrol diri yang baik, emosi yang positif, maka itu tadi ya, yang keluar itu hormon-hormon bahagia, endorfin, dopamin ya. Tapi manakala manakala kita itu dalam keadaan emosi yang negatif, marah, stres, depresi, kita, kemudian konsumsi aneka racun dalam tubuh ya, alkohol dan sebagainya, maka itu tubuh kita itu, sebetulnya menolak ya, tubuh kita secara alamiah menolak ya, sehingga, tentu kerja otak dan mental proses dalam otak kita itu tidak optimum ya, karena yang bekerja itu nanti yang keluar juga hormon ya adrenalin ya, seperti yang kemudian membuat detak jantung tubuh kita menjadi cepat, tekanan darah tinggi dan, imun sistem kita menjadi lemah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi inilah yang kemudian membuktikan bahwa karakter gizi dan kesehatan fisik, itu juga saling terkait. Nah, bagaimana dengan kesehatan mental? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati, individu yang kesehatan mentalnya baik ya, itu, dicirikan oleh kemampuan dia berpikir rasional, logis, ya sehingga dia bisa produktif bekerja ya dan beraktivitas dan mempunyai manfaat begitu ya. Tentu kesehatan mental ini menunjukkan di mana individu, eee, dengan kondisinya tersebut, dia mampu mengatasi segala hal yang terkait dengan pressure ya, secara, psikologikal ya, kan ini, adanya perubahan suasana hati, kesulitan-kesulitan yang ada itu bikin pressure dan setiap manusia kan punya pressure ya. Tetapi, hal ini pada orang-orang yang punya kesehatan mental yang kuat, dia mampu menyadari itu gitu. Jadi mental prosesnya itu memberikan support. Nah, support-nya itu ada manakala brain function-nya itu baik, nggak terkena racun-racun atau detox ya, toksik-toksik ya, sehingga dia bisa bekerja optimum. Nah, sementara kalau dia dalam keadaan stres dan depresi, maka yang bekerja itu justru, batang otak ya. Jadi, batang otak itu ada di bagian belakang tubuh, di belakang bagian otak. Jadi ada korteks di bagian depan ya, kemudian limbik dan, brainstem atau reptilian brain ya. Nah jadi akhirnya dia justru, dengan dia yang punya pressure ya, kemudian depresi, sedih berlebihan, marah berlebihan, benci ya, dengki ya seperti itu akan merusak kemampuan, bekerjanya otaknya ya seperti itu, sehingga dia tidak bisa lagi, mengelola dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri gitu ya, seperti itu. Sehingga dia pun, akan sulit ya, orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental itu untuk menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya. Karena, untuk dirinya sendiri dia masih sulit mengelola, apalagi dia punya, eee, punya fungsi atau peran yang, dia baik sebagai mahasiswa, sebagai pengajar, sebagai tenaga, staf dan sebagainya, tentu akan sulit bagi dia untuk, untuk mengelola dirinya sendiri karena itu tadi, gangguan kesehatan mental ya yang ada pada dirinya. Dia nggak yakin untuk bisa menaklukkan dirinya sendiri, ya seperti itu. Sehingga biasanya mereka yang punya kendala kesehatan mental yang buruk, dia juga sulit menjalin relasi dengan orang lain ya. Sehingga itu tadi emotional quotient-nya juga buruk ya sehingga, dengan gangguan kesehatan mental ini kan dia jadi tidak balance
bagaimana mental proses dan brain function-nya itu, ya, sehingga akan mengganggu juga kepada, hormon yang diproduksi dan dikeluarkan, ya, seperti itu, sehingga dia akan menjadi orang yang mungkin sedih, murung, kemudian mengunci diri, ya, seperti jadi ini sesuatu yang, eee, apa ya, melanggar hak-hak, tubuhnya sendiri, karena membuat dirinya menjadi, apa namanya, digelontor oleh hormon-hormon yang bersifat negatif ya, dan tentu ini akan membahayakan dirinya sendiri ya. Oleh karena itu, kemungkin dia tidak akan bisa apa namanya, bekerja optimum ya, di dalam masyarakat. Misalnya apalagi dia berperan sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tenaga atau staf ya, sebagai pekerja, itu akan sulit ya ketika dia mempunyai kesehatan mental, karena dia tidak bisa membuat, eee apa namanya, kerja otaknya itu menjadi logis dan produktif gitu ya. Sementara, kalau dilihat dari, beberapa buku misalkan ini mungkin teman-teman ini untuk tambahan saja, bahwa sebetulnya, ketika seseorang itu bisa, eee, apa namanya, mengelola dirinya, kemudian dia bisa punya karakter yang baik, kecerdasan emosinya baik, maka itu sebetulnya jalan untuk kita ya, kita semua membangun anak-anak individu yang, baik, yang sehat mentalnya, yang karakternya baik, yang di mana itu menjadi, jendela bagi dia untuk mencapai kesuksesan berikutnya, ya. Kenapa? Karena, menurut buku ini ya, menurut Stanley, ya 100 faktor sukses itu bukan IQ ya sebetulnya, tapi EQ-nya yang dan karakter, yang kita lihat dari kejujuran, disiplin, kemampuan berhubungan sosial ya. Kemudian di sini tentu ada ya, apa, support dari, pasangan ya. Kemudian mampu bekerja keras, mencintai apa yang dikerjakan, punya kepemimpinan ya, semangat dan kepribadian yang kompetitif ya, bukan yang negatif tapi yang kompetitif, begitu. Jadi, ini saya kira ya, teman-teman ya, jamaah yang saya hormati bahwa kembali keberhasilan seseorang itu dilihat dari kematangan sosial emosinya ya. Yang kalau dari, ini dari Amerika ya, ini Amerika ya. Dari Amerika, US Department Health and Human Services itu menunjukkan bahwa penentu keberhasilan anak di sekolah itu memang sosial emosinya yang matang. Dia percaya diri, punya motivasi, kemampuan mengontrol diri, kemampuan bekerja sama ya, dengan demikian dia mampu menjalin relasi dengan orang lain dan berempati. Jadi kalau orang yang empatinya nggak ada ya, ya tentu dia akan sulit bekerja sama ya, curiga terus. Nah itu sebetulnya menunjukkan bahwa kematangan, emosi dan kemampuan dia menjalin relasi dengan orang lain itu ya merupakan sebentuk karakter yang sangat dipentingkan ketika dia memasuki dunia kerja. Jadi ini, bukan tentang EQ, IQ, tetapi juga tentang EQ dan tentu hal ini sejalan dengan, apa yang kita, lihat ya dalam mungkin kalau kita sebagai umat Islam tuh rasanya harus bersyukur berlipat kali gitu ya. Karena kendali kita untuk, apa namanya, untuk latihan kita untuk mengendalikan ego ini atau nafsu kita ini tuh sudah diberikan, ininya, petunjuknya ya, sudah diberikan petunjuknya, what to do-nya gitu ya, dengan kita mampu mengendalikan ego nafsu kita ya dengan ibadah harian yang kita lakukan, ya dengan sholat. Bayangkan dengan sholat 5 waktu ya, dari mulai sesuai dengan ritme biologis tubuh kita ya, dari mulai bangun pagi sampai nanti sebelum tidur, 5 waktu itu menjadi titik, apa namanya, titik di mana tubuh kita itu sedang sedang lelah, sedang harus dibangun semangatnya dan sudah mengalami kelelahan lalu kita tidur dan sebelum tidur kita lakukan sholat lagi. Nah itu satu bentuk konsentrasi dan suatu bentuk aliran energi yang membuat, apa namanya, faktor person kita itu akan
tenang, akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa sebagai sebagai hadiah barangkali ya dengan kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatlah kita ini nafs mutmainah, jiwa yang tenang gitu. Dan ini merupakan menurut saya ya, ini merupakan satu yang jadi ini memang ajaran kita adalah sumber kebenaran yang sangat mutlak yang menunjukkan memang seiring dengan juga apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, psikolog, sosiolog ya, semua itu menunjukkan bahwa di dalam jiwa yang tenang itu merupakan tingkatan tertinggi jiwa manusia. Jadi kita kita melatih nafsu amarah lawamah kita untuk mendapatkan nafs mutmainah ini, jiwa yang tenang ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr 27:30 ya, yang isinya adalah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi hanya orang yang bisa kendalikan jiwa, kendalikan nafsunya, kendalikan egonya, kendalikan amarahnya, kendalikan libidonya, yang bisa memenangkan ujian yang semua akan kita hadapi sebagai umat manusia ya. Barangkali itulah yang harus kita pesankan kepada para generasi muda seperti jamaah muda ya, Mas Agung dan kawan-kawan, dan juga tentu kepada diri saya sendiri, bahwa untuk membentuk karakter diri kita, maka sebetulnya itu dimulai dengan bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Dan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih berakhlak, lebih berkarakter, dengan ditunjukkan dengan turunnya seluruh indikator ketidakjujuran, korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan, kriminalitas yang turun, yaitu hanya dapat dilakukan manakala kita berinvestasi sejak usia dini dengan membentuk anak-anak yang berkualitas, sehingga kelak mereka akan berhasil sebagai generasi masa depan yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan, yang kemudian akan menjadi kualitas SDM, menjadi pemimpin yang memang bermanfaat ya bagi alam, lingkungan semesta ya, di mana menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia. Demikian barangkali para jemaah Al-Huliyah yang saya hormati, dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa, apa yang saya sampaikan yang benar ini dari Allah ya, kalau yang salah itu berarti itu dari saya sendiri ya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya hormati, paparan singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Astuti tadi, Bu Dwi menjelaskan teman-teman semua, ternyata semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi nggak menjamin moral-moral manusia itu semakin membaik ya. Tadi dibahas juga terkait faktor pendasar penyebab demoralisasi adalah karena adanya faktor ego dalam diri dan sebagainya, insya Allah. Mungkin dari peserta Zoom kendalikan dirinya. Nah ini ya, kapan itu terjadi? Ya itu bisa terjadi ketika seseorang itu tidak mampu kendalikan diri itu ketika dia dalam keadaan mabuk ya, entah itu mabuk alkohol, mabuk nafsa yang lain, maupun mabuk yang disebabkan oleh adiksi yang lain, apakah itu game online, pornografi, dan hal-hal yang terkait dengan ketidakmampuan dia mengendalikan diri. Ya, jadi seperti itu yang saya duga, dan ini memang seperti jadi kok jadi semakin banyak ya tren-tren kejahatan itu terjadi di Indonesia. Nah, berarti pendidik, jadi kan gini, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ada faktor keluarga, ada faktor masyarakat, dan ada faktor negara. Nah, disitulah
negara, ini saya bahas dulu dari faktor negara ya. Negara tidak mampu menjamin satu, tidak mampu menjamin adanya konsekuensi atas mereka yang melakukan kejahatan dengan memberikan hukuman yang setimpal, gitu ya. Jadi dianggap kalau saya melihatnya, negara tidak bisa memberikan efek jerak kepada para pelaku yang kemudian itu menjadi efek halo-halonya ya. Jadi ditiru oleh kelompok-kelompok lain sehingga itu cuma dihukum 5 tahun 10 tahun, dia lebih memikirkan bagaimana dia memuaskan nafsunya untuk killing orang gitu dibandingkan dia berpikir secara logika. Kemudian tadi ya, jadi itu faktor negara. Kenapa nggak kita mulai dengan misalnya memberikan hukuman yang seberat mungkin bagi mereka yang membunuh? Itu seperti misalnya yang dilakukan di Cina ya, seperti itu ya. Kalau dia bunuh, ya maka dibunuh gitu ya. Seperti itu. Jadi penjara nggak penuh juga. Sekarang ini kalau misalkan teman-teman pergi ke LP, lembaga pemasyarakatan, itu penuh sekali. Dan kita bayangkan misalkan Amerika, jadi sebagai negara yang negara adidaya sekarang ya, itu juga penjaranya penuh ya, karena tidak ada hukuman yang setimpal untuk para pelaku kejahatan. Itu dari sisi negara. Kemudian dari sisi masyarakat kita sudah menjadi masyarakat yang cuek, sudah tidak peduli lagi dengan sesama anggota masyarakat ya. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang asusila, yang amoral, kita juga udah masa bodoh, nggak melakukan teguran, dan itu juga satu sistem di bawahnya. Jadi dari sistem makro kurang ya kontrolnya, dari sistem di mikro di sekitar juga kurang ya, di mana masyarakat atau tetangga juga tidak peduli, dan dari sisi di dalam internal keluarganya seperti itu. Tapi dalam kasus di mana ada anak membunuh ibunya, ini kan sesuatu yang atau ibu yang membunuh anaknya, atau anak yang membunuh ibu, itu berarti sudah illogical ya, sudah tidak masuk akal. Nah, berarti ada pressure, ada depression ya, yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih lagi karena kan tidak masuk akal ya, illogical. Pada kasus-kasus yang pernah saya teliti ya di lapas di anak di Bandung, itu umumnya kejahatan pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang anak karena dia dalam keadaan mabuk gitu ya, seperti itu. Jadi penjelasnya itu ya, barangkali Bu Reti ya, tentu kita ironis gitu ya keadaan ini, dimana harusnya ibu kan menjadi sumber kasih sayang, tapi dia malah bunuh anaknya. Atau anak harusnya kan membalas kebaikan ibu. Berarti apa yang terjadi dalam relasi antara ibu dengan anak? Berarti di situ ada dendam, ada kemarahan yang meledak gitu ya. Ini itu juga sesuatu yang biasanya juga kalau di tingkat keluarga itu bisa terjadi. Artinya itu yang kalau menurut para psikolog atau ya persisnya dikatakan Daniel Goleman sebagai emotional hijacking. Jadi emosinya tuh udah terhijack, udah nggak bisa lagi bekerja bersamaan dengan otaknya. Jadi yang dia pentingin adalah meledak, akhirnya dia bunuh gitu. Jadi karena emosinya nggak bisa lagi dia kontrol atau kendalikan gitu. Dan itu biasanya apabila seorang anak ya melakukan itu kepada ibunya, itu berarti sebelumnya anak ini jadi korban. Anak ini disiksa dulu sehingga dia memanfaatkan situasi kelengahan ibu melakukan membunuh ibu tadi ya, seperti itu barangkali. Atau tentu case by case kasus ini, tapi pada umumnya hal ini terjadi. Begitu barangkali Mas Agung, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Reti. Oke, baik Ibu ya, atas jawabannya. Kita lanjut dulu ya Bu ya ke pertanyaan berikutnya. Ya. Itu dari Bu Rina Budiati. Ya. Nah, izin membacakan pertanyaan. Prihatin dengan kesehatan mental anak sekarang gampang galau, itu karena pengaruh apa? Apakah gaya hidup yang cepat? Zaman ini cepat mendapatkan sesuatu, kurang perjuangan. Apakah kurang contoh dari sang ibu? Juga karena kurang sabar sebagai pergeseran kemunduran gitu. Iya. Ya, saya kira betul ya Bu Rina ya. Jadi
kesehatan mental ini anak-anak ini ya banyak terganggu ya. Artinya kalau kesehatan mental anak-anak buruk maka dia kan tidak bisa tidak tangguh gitu ya, tidak tangguh, rentan gitu, nggak ada resiliensinya, nggak ada daya tahannya, daya juangnya. Nah tentu hal ini antara lain pola asuh ya yang di dalam keluarga yang cenderung memudahkan anak untuk mendapatkan sesuatu. Itu juga menjadi penentu ya. Jadi sebagai contoh anak yang kurang berjuang itu anak yang gampang mendapatkan sesuatu di rumahnya. Jadi misalnya ibu yang terlalu permisif gampang memenuhi permintaan anak ya, kurang penjelasan ya. Kalau anak minta apa kasih, kalau anak minta apa kasih. Tapi kalau ini namanya orang tua yang permisif, sehingga manakala anak tidak dikasih dia akan meledak gitu, dia akan marah gitu, dia merasa ibunya tidak lagi menyayangi dia. Nah, jadi faktor tadi materialistis yang mungkin juga membuat kesempatan untuk ibu berinteraksi dengan baik dengan anak kurang, ibu yang banyak ya ibu juga yang sekarang ingin gampang aja gitu mengasuh anak, dikasih aja HP gitu ya, seperti itu. Jadi anak itu nggak dilatih untuk self restraint dari kecil gitu. Misalnya ibu seharusnya mengatakan, oh nggak boleh nak, kenapa? Nggak boleh karena begini. Itu harus dijelasin itu sedari kecil. Sehingga anak itu akan tahu, oh dia bisa decide, bisa memilih, dan bisa mempertimbangkan. Nah, itu kan faktor, itu kan mental proses ya. Jadi kalau misalkan ketika anak meminta langsung dikasih, dia nggak punya mental proses ya, nggak punya cara berpikirnya itu akan gampang gitu aja. Sehingga ketika dia mendapatkan misalkan ibunya ini kan banyak kasus ya di mana anak minta uang untuk beli rokok, untuk beli narkoba, nggak dapat, akhirnya uangnya diambil, ada yang ibunya juga dibunuh kan. Ini seperti, jadi ini begitu Bu Rina. Jadi gaya pengasuhan orang tua yang terlalu serba membolehkan itu bahaya sekali bagi anak. Terlebih apalagi kalau dia juga agresif. Orang tuanya agresif ya, orang tua yang agresif itu orang tua yang abusive ya, baik secara verbal maupun secara fisikal. Ini juga banyak Bu dilakukan ya oleh ibu orang tua zaman sekarang yang kemudian membuat anak punya dendam, sehingga kan ada ya kasus di mana seorang anak ya di Medan anak kecil bunuh ibunya. Nah, jadi anak sekecil itu gitu sudah punya nafsu untuk membunuh, dan yang dibunuh itu ibunya. Itu karena alam bawah sadarnya yang terhijack itu. Alam sadarnya terhijack, alam bawah sadar yang kendalikan gitu. Seperti jadi itulah yang tentu ini menjadi suatu cerminan kemunduran ya yang ada pada masyarakat kita saat ini. Jadi inilah ya yang menurut saya penyakit-penyakit yang mestinya kita bisa cegah ya manakala kita belajar agama dan belajar tentang ilmunya gitu ya. Bagaimana sih menjadi seorang ibu yang baik gitu ya, dan itu bisa kita cegah Bu Rina insyaallah gitu ya. Dan seperti itu barangkali ya. Silakan Manala, Terima kasih bisa menjawab. betul sih. Oh ya, sama-sama Bu Rina. Apa kabar Bu Rin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi ya Bu Rina. Iya, udah lama ketemu ya. Sehat ya. Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Mas Agung. Oke, baik Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Dari Wahdina. Ibu Wahdina. Izin membacakan. Ibu siapa? Wahdina Ibu. Wahdina. Oh iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan materinya Ibu. Mudah-mudahan bisa dibagikan kepada kami. Bisa, ya. Mohon penjelasannya, bagaimana penjelasan tentang ini kecenderungan Ibu, cenderungan introvert, extrovert. Oh, oke. Baik.
Ya, terima kasih Bu Dina ya. Tentu introvert extrovert itu personality trait ya. Jadi sesuatu yang itu adalah faktor genetik yang menentukan ya. Jadi kita nggak bisa mengubah introvert seseorang ya. Itu adalah given, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu fix. Biasanya kita nggak bisa merubah introvert dan extrovert. Tapi jangan khawatir, ya itu kan cara introvert extrovert itu personality type yang dibuat oleh Western society ya. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah kita introvert atau extrovert, nggak perlu khawatir. Yang jelas yang menentukan akhlak seseorang itu bukan personality-nya. Ya, bukan tipenya dia orang. Kalau yang tipe yang kepribadian yang disampaikan oleh Western itu memang introvert extrovert, stable or unstable. Nah, yang penting dari kita adalah begini, menjadi seseorang introvert itu bukan berarti kemudian dia tertutup, diem, penyedih, enggak. Salah itu ya. Kemudian yang extrovert itu selalu gembira, terus kemudian ceria, mudah bergaul, enggak. Masing-masing introvert extrovert itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Tapi kepribadian seseorang itu sendiri sebetulnya baik dia introvert atau extrovert, kalau menurut Western Society itu bisa kita bangun semuanya ke karakternya. Jadi bukan berarti yang orang introvert itu tidak bisa kita bangun akhlak mulianya, enggak. Semua punya peluang ya. Tadi kan secara fitrahnya kita itu putih polos ya, terlahir suci, tetapi faktor lingkungan yang membangunnya. Tapi bahwa ada anak yang pendiam, anak yang banyak ngomong, itu nggak apa-apa. Yang penting semuanya self-nya kita bangun dengan kemampuan dia mengendalikan diri. Mungkin anak yang bawel, yang banyak omong, yang gampang terbuka, gampang bergaul itu harus kita latih supaya dia melatih tidak selalu open kepada semua orang. Ya, nah itulah dia kemampuan dia kendali dirinya yang harus kita bangun. Kita kasih tahu gitu ya, seperti itu. Ya, supaya dia balance aja ya. Karena kan kita tuh kan umatan wasatan ya. Yang di tengah-tengah gitu. Kita nggak not too open but not too close gitu ya. Jadi dua di tengah-tengah lah. Seperti itu. Jadi dengan demikian ya, baik seseorang yang di label introvert ataupun di label extrovert ya, itu punya kemampuan untuk mengembangkan akhlak mulianya selama dia diasuh, dibesarkan, dilatih, dan dididik dengan sebaik-baik mungkin dari ekosistem pendidikan yang kita miliki. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau menurut Anda para penjahat yang terlibat dalam Epstein Files itu introvert atau extrovert? Kan banyak justru extrovert ya. Ya, tetapi nggak menentukan bahwa orang yang introvert itu kemudian ini, karena kan mindset berpikir kita yang kadang-kadang keliru. Ya, seakan-akan orang yang pembunuh itu, yang keji itu introvert, nggak selalu gitu, nggak ada hubungannya. Jadi oleh karena itu maka kita harus membangun, yang penting adalah self concept-nya. Yang penting dia punya kepercayaan diri, tidak berlebihan, tidak juga sombong gitu, tidak juga takabur. Tapi ya itu kan kita bagaimana kita tidak mendidik anak untuk jadi sombong, tetapi juga tidak mendidik anak untuk jadi minder atau rendah diri. Nah, ini yang faktor balancing ini yang diperlukan bagi anak-anak Indonesia. Ya, makanya kan dalam sistem pendidikan dianjurkan untuk tidak memberikan ini juara 1, juara enggak, supaya dia bisa menghargai orang ya, dia tidak merasa pintar sendiri, sehingga tidak narsis, tidak takabur gitu ya. Seperti jadi ini penyakit psikis ya yang harus kita kendalikan sehingga anak tidak sombong, tidak mempunyai rasa
dia paling baik, paling bagus, paling benar, paling cantik, paling ganteng, enggak. Tapi dia akan menghormati orang lain gitu ya. Bahwa orang lain pun punya kelebihan, orang lain punya kelemahan. Dirinya juga punya kelemahan, dirinya punya kelebihan. Nah, itu yang penting balance aja. Jadi introvert dan extrovert itu harus kita bangun sedemikian rupa, justru disesuaikan dengan pola kepribadiannya. Jadi kalau orang yang introvert, pola asuhannya seperti apa, pola yang extrovert seperti apa. Tapi basically seluruh resepnya sama, jadi menu generiknya sama, yaitu kasih sayang yang menimbulkan emosi positif pada anak, sehingga dia punya self esteem, self confidence, dan self control yang baik. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu menjadi manusia yang mulia. Begitu barangkali Bu Dina. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Syukron jazakallah khairan ya kepada Bu Dwi Astuti dan Bu Wadina atas pertanyaan jawabannya. Oke, karena waktu ya jamaah semuanya, ini masih ada Bu Dina, masih ada Bu Megi dan Pak Adlil yang bertanya, mungkin bisa di next kesempatan bertanya. Ya. Kita lanjut dulu ke agenda berikutnya. Itu ada pengumuman. Mungkin boleh jadi operator untuk menampilkan dari ini. Nanti dulu dapat. Oke, boleh dari moderator. Bentar.